Mem mulai memikirkan tentang SDM sebenarnya sejak Mem selesai dari kampus S1. Mengapa? Karena saat itulah kelihatan persaingan itu. Jadi siapa yang memang cerdas, memanfaatkan waktu dan ilmunya, dialah yang cepat mendapatkan kesempatan. Yang kedua, sejak Mem juga menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan swasta dan kemudian menjadi dosen di sebuah kampus swasta. Kemudian tahun 2004 ada Vision Training Center yang Mem dirikan. Alhamdulillah dari situlah mulai Mem merasakan bahwa skill SDM Riau ini memang perlu diadakan peningkatan. Banyak perjalanan Mem yang lintas-lintas provinsi yang kebetulan menunjukkan SDM tiap daerah. Terlihat kalau adanya beberapa kekurangan di kita. Satu di bahasa. Bahasa itu memang penting sekali. Bahasa asing maupun bahasa Indonesia ya. Kita sudah terbiasa bahasa daerah, membuat bahasa Indonesianya pun jadi susah, apalagi pakai bahasa Inggris. Jadi intinya Mem sangat concern terhadap cara berkomunikasi. Yang pertama, kita makhluk sosial. Kan manusia ini berhubungan dengan orang lain baru dia hidup. Jadi cara berhubungannya macam mana? Bukan pakai kode-kode asmara. Dia harus dengan bahasanya gitu. Pakai bahasa apa? Bahasa yang sebenarnya. Bahasa Indonesia kah? Bahasa Inggris kah? Bahasa daerah kah? Makanya komunikasi itu penting kali. Ingat tadi, karena manusia itu makhluk sosial dan bahasa itu kebiasaan. Nah, itulah yang menjadikan bahasa itu penting kalau menurut Mem. Oh, pengabdian ini nilainya nggak ada bandingnya. Kenapa? Karena dia memang tidak mengharapkan biaya. Di situ kuncinya ikhlas. Jadi semua orang memiliki keikhlasan yang berbeda-beda. Jadi yang bertahan ikhlasnya lebih banyak, biasanya pengabdiannya lebih banyak gitu. Terus mereka dapat apa gitu? Biasanya Allah lah yang ngasih tuh. Allah selalu langsung balas gitu, nggak pakai nunggu lama. Jadi memang pengabdian itu nilainya tinggi jika dinilai dari keilmuan. Kalau di kampus dia bagian dari Tridharma perguruan tinggi kan. Yang pertama, tanggapan Mem sudah cukup bagus. 3 tahun terakhir ini sudah cukup bagus. Mengapa? Karena sudah ada sertifikasi. Jadi sudah banyak yang tenaga kita itu sudah tersertifikasi. Artinya kompeten yang dia punya, kompetensinya itu kelihatan. Nah dari situ baru Mem melihat udah mulai bagus. Sebelumnya memang susah naiknya grafik itu, pelan-pelan sekali. Bahkan orang kita cenderung gitu, begitu-gitu aja, seperti itu. Mindset, kebijakan itu sudah sangat bagus, paling kontrol aja lagi kan. Nah, kalau sudah mindsetnya itu luar biasa susah merubahnya, karena dia terpengaruh sama yang lain-lainnya. Mindset dari rumah, dari teman-teman, dari sekolah udah beda-beda. Sekarang anak-anak
kita kasih tahu nih mau kerja, mau di mana? Di kafe. Ya di kafe. Padahal dia nggak tahu kafe apa, siapa yang datang ke kafe itu, ya kan? Dia harus tahu itu. Meskipun dia jadi tukang cuci piring atau mengantarkan minuman kopi, tapi kafe itu yang datang Pak Gubernur, Wali Kota mampir situ, Sekda duduk situ, Kapolres duduk situ, rasa mem worth it lah. Jadi banyak anak-anak kita ini mindsetnya maunya cepat, banyak, bagus. Jadi lebih kepada gengsi. Mungkin karena gadget ya, jadi tidak seperti tahun-tahun mem dulu. Kita bekerja tanpa embel-embel lah, kecuali uang, ya kan? Nah, kita mulai dari bawah dulu. GM tuh nyapu dulu, baru duduk di belakang, gitu kan? Si mem begini juga dulu nggak berdarah-darah. Proses orang tak pernah tahu. Taunya cuma duduknya, oh udah enak ya, gitu. Sebelumnya nggak tahu kan? Jadi pernah mem punya pengalaman, ya mungkin unik lah ya. Si mem udah mengajar 22 tahun. Jadi tentu mahasiswa mem sudah banyak. Terus posisinya udah bagus-bagus. Pada saat satu hari mem butuh ke airline Garuda ya. Harus mengantri seperti biasa, orang-orang harus mengantri kalau mau ketemu bapak itu, bapak ini, gitu kan. Nah setelah ditunggu-tunggu lama sekali kan, terus mem bilang, bisa nggak saya ketemu sama bapak itu? Tunggu bu, bapaknya sibuk gitu. Oke, sekali bapak yang bersangkutan ternyata lewat, yang ditunggu itu lewat. Nah langsung dia, ngapain mem di sini? Ayo ikut masuk. Nah ternyata dia itu adalah orang yang mencari. Masuk mem, masa ngapain di sini nunggu? Nggak usah nunggu, nggak usah antri langsung. Nah jadi uniknya masih diingat, masih dihargai, dan itu satu, kalau menurut mem pribadi itu prestasi. Nah, dan mereka duduk di posisi yang kita tidak mengira. Jadi mulai saat itu mem merasa, oh ya, lebih bagus jadi orang bermanfaat daripada orang kaya, karena orang kaya tidak selalu bermanfaat. Kalau kita boleh jujur, pendidikan inilah yang biasanya lebih sosial kan. Nomor satu itu keluarga is the best lah. Nomor satu dia yang mendukung, memang anak, suami gitu ya. Terus adik-adik yang waktu itu memang sangat lengkap, komplit. Sekarang udah kehilangan satu adik. Kemudian jadi memang harus ada restu dari keluarga. Karena apa? Yang seperti mem ini kebanyakan waktunya nggak ada. Jadi tidak bisa ditembus ulang dengan rupiah berapapun. Begitulah. Berarti keluarga ini mesti paham juga. Terus mem juga mesti habiskan waktu bersama, dijadwalkan. Restu suami dan ridho anak-anak itu memang penting. Mem punya 3 anak dan semuanya sudah besar-besar. Memang yang paling besar baru semester 3 di Unri Bahasa Jepang. Itu mereka semua mendukung mem. Ya walaupun agak kesal kalau waktunya nggak ada terlalu banyak kan. Itu aja sih. Yang lain-lainnya keluarga is number one. Memang kita jatuhnya pasti ke keluarga juga ya. Sedih-sedihnya ke keluarga. Kalau yang lain nggak mendukung teman-teman lah setelah keluarga kan. Di keluarga itu menurut mem memang doa dan harapannya dikabulkan kalau restunya dari dalam. Gitu biasanya.